Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menyenangkan Hati Tuhan itu Kehormatan. Saudara, satu hal yang sering tidak kita sadari bahwa hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah ketika kita bisa menyukakan hati Tuhan. Itu bisa kita alami ketika kita bangun pagi, kita berdoa, dan mulai memikirkan, mulai bertanya kepada Tuhan, hal-hal apa saja yang bisa menyenangkan hatinya. Sebenarnya, untuk menyenangkan hati Tuhan itu tidak usah cari perkara-perkara di luar kehidupan kita, karena di tempat kita masing-masing, di dalam pergumulan hidup kita masing-masing, di situ ada kesempatan dan selalu ada kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Allah dengan tubuhmu." 1 Korintus 6 ayat 20 bagian B. Itu artinya melalui hidup kita, keseharian kita itu sudah bisa memuliakan Tuhan, sudah bisa menyenangkan hatinya. Saudara, kita harus tahu bahwa setiap kita memiliki tempat dan panggilan masing-masing yang berbeda. Kalau saudara sebagai driver online, taksi online, saudara akan memiliki banyak kesempatan bertemu dengan orang. Saudara bisa melayani dengan baik, dengan tulus. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Sebagai pegawai, saudara bisa bekerja dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, penuh pengabdian, jujur, berdedikasi kepada perusahaan di tempat saudara bekerja. Saudara berinteraksi dengan banyak orang, dan di situ banyak kesempatan. Disitulah tempat ruangan kita menyenangkan hati Tuhan. Ibu-ibu yang ada di rumah, itu pun bisa menyenangkan hati Tuhan loh. Membereskan rumah, mempersiapkan makan untuk suami, anak-anak. Di situ ibu-ibu berkarya. Di situ ibu-ibu menyenangkan Tuhan. Nah, sekarang pikirkan saudara, apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Tentu saudara bisa mulai dari perkara-perkara kecil di rumah. Setiap perkataan yang diucapkan, jangan melukai orang. Kepada pembantu rumah tangga atau sopir, ucapkan kata-kata yang baik. Kepada bawahan yang bisa ditindas, jangan menindas. Kesempatan berbuat dosa, memuaskan nafsu daging, dan jiwa dosa kita, jangan lakukan. Kita harus waspada, saudara. Dalam hal ini, kita juga harus sadar bahwa iblis juga akan terus berusaha menyimpangkan jalan kita agar kita tidak di jalan yang benar, agar kita mengikuti keinginan-keinginan manusia seperti manusia lain pada umumnya. Tetapi kita harus bertekad, saudara, bertekad hidup hanya untuk kesukaan hati Allah. Kita harus benar-benar berambisi. Kita rindu memiliki keinginan kuat untuk menjadi anak kesukaan Bapa, menjadi keharuman di hadapan Allah setiap saat. Karenanya, kita mesti memikirkan hal ini, saudara. Apa ya yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Kalau dulu kita berpikir apa yang bisa menyenangkan hatiku, hati kita masing-masing, kita berpikir mau beli apa, mau pergi kemana, mau lakukan apa. Semua itu untuk menyenangkan diri sendiri. Pada umumnya orang berpikir begitu, dan itu dianggap wajar. Hidup untuk mencari kebahagiaan, katanya. Oh, itu boleh dan tidak salah, saudara. Tetapi pertanyaannya, kebahagiaan bagi siapa? Kebahagiaan kita
atau kebahagiaan Tuhan? Saudara, kita ini anak-anak Allah yang berhutang kehidupan, berhutang kebaikan. Kristus telah mati bagi kita, maka hidup kita itu miliknya untuk Dia. 2 Korintus 5 ayat 15. Maka sudah seharusnya kita mencari kebahagiaan untuk Tuhan. Dan ketika kita mencari kebahagiaan untuk Tuhan, disitulah, saudara, kita menemukan bahagia kita yang sejati. Dan kebahagiaan sejati ini akan menjadi seperti candu, ikatan dalam diri kita yang akan terus kita cari. Begitu, saudara. Sehingga hidup kita ini hanya sungguh-sungguh menyukakan hati Allah, hati Tuhan kita. Apa yang menyenangkan hati Bapa, apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan, kita lakukan. Kalau dulu kita belum bisa berpikir demikian, saudara. Taunya hanya minta, dan menuntut. Karena memang belum dewasa. Seperti anak-anak manusia yang belum dewasa, menuntut, dan menuntut saja kepada orang tua. Seakan-akan orang tua berhutang sesuatu kepadanya. Enggak apa-apa, Tuhan bisa mengerti. Tetapi ketika anak itu sudah dewasa, tentu tidak begitu lagi. Dia pasti berubah dan harus berubah. Kerinduannya bagaimana bisa membahagiakan hati orang tuanya. Ya, begitu, saudara. Demikian pula kita. Dulu kita taunya meminta, menuntut, mengklaim. Tapi sekarang kita hanya mau memikirkan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, apa yang bisa membahagiakan hati Tuhan. Jika kita melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, percayalah saudara, Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita, memenuhi kebutuhan kita, menyembuhkan penyakit kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan rumah tangga kita. Dan yang luar biasa, kita akan dijemput Bapa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu yang menjadi kebahagiaan kita, kebahagiaan kekal, kebahagiaan abadi. Jadi saudara, menyenangkan hati Allah, membahagiakan hati Bapa, jangan dipandang sebagai beban, tetapi pandanglah sebagai anugerah, suatu kehormatan kalau kita bisa menyenangkan hati Allah. Saudara, hidup ini singkat. Kita diuji, apakah kita benar-benar mau membahagiakan, menyenangkan hati Allah atau tidak. Orang-orang yang membahagiakan, menyenangkan hati Tuhan sejak di bumi akan diperkenan untuk masuk ke dalam rumah Bapa, agar bisa menyenangkan hati Bapa selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.